Halo Sobat Sehat, baik daging sapi maupun kambing merupakan sumber makanan bergizi yang sebaiknya dikonsumsi secara rutin dalam pola makan seimbang. Daging kaya akan protein berkualitas tinggi, serta dilengkapi dengan berbagai nutrisi penting yang mendukung kesehatan tubuh. Agar manfaat tersebut tetap optimal, penting untuk mengetahui cara mengolah daging dengan baik dan benar. Teknik memasak yang tepat tidak hanya membantu mempertahankan kandungan gizinya, tetapi juga memastikan bahwa kuman berbahaya seperti Salmonella dan E. coli bisa dihilangkan sepenuhnya. Sebab infeksi dari bakteri ini bisa menyebabkan keracunan makanan yang serius, bahkan mengancam jiwa. Pak Andi, seorang warga desa berusia 52 tahun, sangat antusias saat Hari Raya Idul Adha. Ia menerima bagian daging kurban dan segera mengolahnya tanpa mencuci bersih dan tidak memasaknya dengan benar. Daging hanya direbus sebentar lalu digoreng. Malam harinya, Pak Andi mulai merasakan mual, muntah, diare, dan pusing hebat. Keluarganya segera membawanya ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Pak Andi mengalami keracunan makanan akibat bakteri yang masih hidup dalam daging yang tidak dimasak sempurna. Akhirnya, ia harus dirawat dan diberi cairan infus serta antibiotik. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi warga lain agar lebih berhati-hati dalam mengelola daging, terutama jeroan agar tidak menimbulkan bahaya kesehatan. Lalu, seperti apa metode pengolahan daging sapi dan kambing yang aman dan sehat? Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Ternyata, masih banyak pula yang merasa kebingungan ketika harus mengolah daging agar hasilnya empuk, tidak bau, dan tetap aman untuk disantap. Salah satu pertanyaan yang seringkali muncul adalah, apakah daging bisa langsung dimasak begitu dipotong atau perlu proses khusus terlebih dahulu? Sebenarnya, ada langkah-langkah penting yang sebaiknya diikuti untuk menghindari tekstur daging yang keras, aroma menyengat atau perengus, hingga potensi resiko yang membahayakan kesehatan seperti yang dialami oleh Pak Andi. Agar kasus Pak Andi tidak terjadi pada yang lainnya, hari ini kita akan membahas cara mengolah daging dengan baik dan benar, mulai dari cara menyimpan daging yang baik hingga metode memasaknya, agar hasil akhirnya tetap lezat dan tentunya bebas dari bakteri sehingga aman dikonsumsi bersama keluarga tercinta. Yang pertama adalah jangan langsung mencuci daging. Langkah awal yang perlu diperhatikan saat mengolah daging adalah tidak terburu-buru mencucinya, terutama jika Anda belum berencana untuk langsung memasaknya. Mencuci daging sebelum disimpan justru bisa menyebabkan kelembapan berlebihan, yang pada akhirnya memicu pertumbuhan mikroorganisme dan mempercepat pembusukan. Cara terbaik adalah memotong daging sesuai porsi yang dibutuhkan, lalu menyimpannya dalam plastik khusus freezer atau wadah tertutup rapat agar tetap kering dan tahan lebih lama. Jika daging sudah terlanjur dicuci namun belum dimasak, air yang terserap dalam serat daging bisa membuat teksturnya menjadi keras saat dimasak. Selain itu, kondisi lembab juga menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri berkembang biak. Karena itu, sebaiknya proses pencucian dilakukan hanya saat daging akan langsung dimasak. Bila Anda merasa perlu membersihkan daging sebelum menyimpannya, cukup gunakan tisu dapur atau kain bersih untuk menyeka permukaannya. Langkah ini cukup efektif untuk menghilangkan kotoran atau sisa darah tanpa membuat daging menjadi terlalu basah. Yang kedua adalah cara memotong daging yang benar. Proses pemotongan daging ternyata tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Teknik pemotongan yang tepat berperan penting dalam menentukan keempukan dan kematangan daging saat dimasak. Salah satu hal paling penting adalah memperhatikan arah serat otot. Pastikan Anda memotong melintang atau berlawanan arah serat. Dengan cara ini, serat otot akan lebih pendek sehingga daging menjadi lebih mudah dikunyah dan cepat empuk saat dimasak. Selain arah potong, ukuran daging juga perlu disesuaikan dengan jenis masakan yang ingin Anda buat. Potongan yang terlalu besar akan membuat waktu memasak menjadi lebih lama dan bisa menghasilkan daging yang masih keras di bagian dalam. Sebaliknya, jika terlalu kecil,
daging bisa cepat kering dan kehilangan cita rasanya. Tak kalah penting, bersihkan daging dari lapisan lemak berlebih serta selaput putih yang menempel. Kedua bagian ini seringkali menyebabkan tekstur daging menjadi keras dan muncul aroma tidak sedap saat dimasak seperti bau prengus. Dengan pemotongan yang tepat dan persiapan yang rapi, proses memasak akan jauh lebih mudah dan hasil akhir masakan pun terasa lebih lezat dan menyehatkan. Yang ketiga adalah cara menghilangkan bau amis dan prengus daging. Daging mentah, khususnya daging kambing, memiliki aroma alami yang cukup kuat dan sering dianggap mengganggu oleh sebagian orang. Untuk mengurangi bau khas ini, ada sejumlah cara tradisional yang bisa diterapkan sebelum daging diolah menjadi masakan. Salah satu cara yang cukup ampuh adalah membalurkan garam ke seluruh permukaan daging, lalu membiarkannya selama 30 hingga 60 menit. Garam berfungsi untuk menyerap sisa darah serta membantu menetralisir aroma tak sedap. Selain itu, daging juga bisa dilumuri perasan jeruk nipis atau direndam dalam parutan nanas maupun daun pepaya yang telah diremas. Bahan-bahan ini mengandung enzim alami yang tak hanya membantu mengempukkan daging, tetapi juga efektif dalam menghilangkan bau prengus. Setelah proses perendaman atau pelumuran, sebaiknya daging dikeringkan terlebih dahulu menggunakan tisu dapur sebelum dimasak. Ini penting untuk mencegah kelebihan kelembapan yang bisa memperkuat bau tak sedap saat proses memasak. Metode ini jauh lebih baik dibandingkan mencuci daging langsung dengan air, karena air justru dapat membuat aroma prengus semakin menonjol dan tekstur daging menjadi keras. Yang keempat adalah cara memasak daging yang sehat dan tepat. Mengolah daging membutuhkan teknik yang tepat agar kualitas gizinya tetap terjaga dan teksturnya tidak menjadi keras. Salah satu metode yang paling disarankan adalah merebus atau mengkukus daging dengan api sedang. Suhu yang terlalu tinggi bisa merusak protein serta nutrisi penting yang terkandung di dalam daging. Bila Anda memilih memanggangnya untuk dibuat sate, hindari paparan langsung dari bara api atau arang yang sangat panas. Suhu tinggi yang tidak terkontrol dapat memicu pembentukan senyawa karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan. Potongan daging sebaiknya dibuat kecil-kecil agar proses memasaknya lebih cepat dan merata ke seluruh bagian. Pastikan juga daging dimasak hingga mencapai suhu internal minimal 63 derajat Celcius. Ini penting untuk memastikan bahwa bakteri patogen dan mikroorganisme berbahaya sudah benar-benar mati. Selain itu, selalu pisahkan peralatan dapur seperti talenan dan pisau yang digunakan untuk daging mentah dari bahan makanan lainnya, guna mencegah terjadinya kontaminasi silang yang bisa membahayakan kesehatan. Yang terakhir adalah cara menyimpan daging kurban yang benar. Setelah dipotong, daging sebaiknya langsung dipilah menjadi porsi kecil sesuai kebutuhan harian. Simpan potongan daging ini dalam freezer dengan suhu stabil di bawah minus 8 derajat Celcius agar bisa bertahan hingga sekitar 3 bulan. Gunakan wadah tertutup rapat atau plastik khusus untuk freezer guna mencegah paparan udara yang bisa menyebabkan daging cepat mengering, teroksidasi, atau mengeluarkan aroma tidak sedap. Jika rencananya daging akan dimasak dalam waktu dekat, cukup simpan di lemari pendingin atau chiller bersuhu antara 0 hingga 4 derajat Celcius. Hindari mencuci daging sebelum waktunya dimasak, karena air justru bisa mempercepat pertumbuhan bakteri saat penyimpanan. Saat hendak mengolah daging beku, keluarkan dari freezer dan biarkan mencair secara perlahan di dalam kulkas, bukan di suhu ruangan. Proses thawing yang alami ini membantu menjaga kualitas daging dan mencegah perkembangan bakteri berbahaya. Penyimpanan yang tepat menentukan kualitas, rasa, dan keamanan daging. Dengan cara yang benar, Anda tidak hanya menjaga nilai gizinya tetap utuh, tetapi juga menghindari resiko keracunan makanan akibat penanganan yang salah. Itulah pembahasan tentang cara mengolah daging yang benar dan aman untuk dikonsumsi. Apakah Anda merasa video ini bermanfaat? Jika iya, tekan tombol jempol dan bagikan ke teman Anda lainnya, agar mereka juga terbantu dengan informasi penting ini. Dengan begitu, Anda sudah melakukan satu kebaikan. Subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru saya secara gratis.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.